Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengembangan kurikulum yang membahas tentang hakikat kurikulum. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Uswatun Hasanah NPM 1904010056, Abdul Muiz 1904010073, Ahmad Isnandia saya sendiri 1904010084, dan Prima Amalia Nasuha 1904010095. Saya di sini sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok kami. Untuk materi hakikat kurikulum yang pertama tentang pengertian kurikulum yang akan disampaikan oleh Saudari Uswatun Hasanah. Untuk Saudari Uswatun Hasanah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan silabusnya pada dan setiap tahun pendidikan kegiatan belajar mengajar. Aspek pertama sebagai rencana yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan kedua pengaturan adalah isi, yaitu cara pelaksanaan rencana yang digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Baik, yang pertama selanjutnya, menurut para ahli, Ramayulis mengutip dari Crow, dan Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah,
Yang kedua, Ramayulis mengutip dari Muhammad Arifin, memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah hasil yang diharapkan berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah. Dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tujuan institusional, 3. Tujuan kurikuler, 4. Tujuan pembelajaran. Selanjutnya, komponen kurikulum. Isi bahan ajar. Isi atau bahan ajar merupakan materi yang diajarkan kepada siswa atau peserta didik, baik merupakan pengetahuan, nilai-nilai maupun kemampuan tertentu, di mana siswa diharapkan dapat menguasainya melalui pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan dalam institusi pendidikan yang ditempatinya. Komponen kurikulum. Yang ketiga yaitu metode atau strategi. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan ataupun sebaliknya. Strategi bagaimana yang dapat digunakan sangat bergantung kepada tujuan dan materi kurikulum. Komponen kurikulum yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang telah ditetapkan.
Kesimpulan dari pengertian tersebut yaitu dengan memahami kurikulum, seorang pendidik akan mudah memetakan tujuan pembelajaran, metode, teknik, media pembelajaran, dan alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Sehingga dengan memahaminya akan menjadi bahan kajian seorang pendidik agar mengetahui pencapaian yang sudah sesuai oleh kurikulum atau belum. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pengertian tersebut yaitu